dengan bukti ekstraksi tersebut, pada pukul 22:14 Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widi, menerangkan peristiwa yang terjadi pada putusan yang menyatakan 21:15 terjadi peristiwa. Salah. Saya tantang mereka, siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Vina? Kan tidak ada. Drama kasus kematian dua sejoli Vina Dewi Arista alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki seolah menemui titik akhir alias game over. Kasus kematian Vina pun semakin terang benderang usai bukti ekstraksi data HP Vina terungkap. Ekstraksi data berupa percakapan Vina sebelum kematiannya seolah mematahkan tuduhan adanya pengeroyokan dan ruda paksa yang dilakukan ke-8 terpidana. Tempo Strikin yang sudah diputus inkrah ini ya, pada pukul 21:15 dimulainya peristiwa motor Vina dan Eki diikuti oleh 8 orang itu dengan bukti ekstraksi tersebut yang menjelaskan bahwa pada pukul 22:14:10 waktu Indonesia bagian Barat Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widi, itu menerangkan atau menihilkan peristiwa yang terjadi pada putusan yang menyatakan 21:15 terjadi peristiwa. Gitu. Sehingga keputusan itu salah. Sehingga putusan terhadap para terpidana ini didasarkan oleh tempus yang salah. Bukti percakapan yang ditemukan Edwin juga menegaskan bahwa bukti ekstraksi data dari HP Vina sangat berkesesuaian dengan keterangan dua sahabat Vina saat bersaksi di pengadilan. Yang paling membuat saya wow itu pertama kali adalah ketika saya menemukan kata Widi. Ya, menemukan kata Widi. Dan kemudian saya cek, ini kata Widi di handphone siapa? Dan kata Widi itu memang ada di handphone milik Vina. Gitu loh. Saya runut ke atasnya percakapan sebelumnya. Ada percakapan sebagaimana Widi dan Mega sampaikan ketika di persidangan, bahwa di atas pukul 22 itu Vina masih berkirim pesan dan mengajak mereka keluar. Berarti keterangan Widi dan Mega di atas pukul 22 itu bukan keterangan yang berdiri sendiri, tapi keterangan yang didukung oleh bukti lainnya. Bukti lainnya bahkan bukti yang saintifik. Untuk membuktikan apakah benar adanya kesesuaian antara ekstraksi data HP Vina dengan keterangan Widi, kami pun mencoba membuka dokumen ekstraksi data HP Vina. Dan inilah dokumen percakapan antara Vina dan Widi. Berikut keterangan Widi yang berkesesuaian dengan ekstraksi data HP Vina. Kalau sama aku sih tadinya dia nelpon dulu teh. Nelpon itu emang belum agak lama sih teh ya. Jam 10 kurang. Jam 10 kurang itu dia ini dulu kayak SMS. Kalau misalkan P gitu tuh. Kalau misalnya tes gitu tuh ya. Tapi itu SMS. P, kamu mau main enggak? Dia bilang begitu. Terus kata aku tuh, enggak lah, jatuhnya tuh nanti dimarahin sama pacar aku. Aku emang selalu bilang begitu sih teh. Terus enggak lama, enggak nyampe sejam 2 jam, enggak teh. Sekitar 10:05 itu dia nelpon saya. Nelpon, ya emang maksa sih teh ya. Maksa kayak, kamu mau keluar enggak? Cepetan, bilang kayak gitu. Kan aku udah bilang dari tadi enggak gitu. Menjadi tanda tanya besar, mengapa ekstraksi data ini tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Padahal ekstraksi data ini telah muncul sejak kasus ini pertama kali bergulir tahun 2016. Ya, karena pembukti bukti itu sepertinya tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Karena tidak mendukung untuk mendakwa mereka atau mempersangkakan mereka sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Ekstraksi data tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Laporan ekstraksi datanya tidak jadi alat bukti surat. Ahli yang melakukan ekstraksi datanya tidak pernah di BAP. Sementara itu, soal ruda paksa yang dituduhkan ke-8 terpidana, Edwin Partogi menegaskan jika hal itu tidak terbukti,
usai data ekshumasi terungkap. Itu yang gak kita temukan dalam berita acara pemotretan ya, ekshumasi terhadap Vina. Edwin juga mengungkapkan jika persidangan kasus kematian Vina dan Eki menjadi satu-satunya kasus yang cacat hukum. Pasalnya, saat persidangan tak dilengkapi dengan berkas P21. Iya, berkas P19. Bukan berkas P21. Tidak pernah ada. Tadi saya sampaikan, berkas ini diperoleh dari pengadilan. Kok bisa pengadilan digelar, jaksa membuat dakwaan tidak didasarkan oleh berkas P21 tapi berkas P19. Artinya berkas yang belum lengkap. Persidangan paling brutal. Edwin mendorong Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kasus ini dan segera membebaskan para terpidana. Harusnya mereka dinyatakan bebas. Gitu. Saya bahkan mendorong lebih maju dibanding sekedar hanya terbebas dalam konteks diputuskan oleh Mahkamah Agung dari putusan PK-nya. Ya. Saya mendorong Presiden, sebaiknya Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. 7 orang itu, sambil kita menunggu putusan Mahkamah Agungnya. Hakim telah memeriksa itu semua. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada persesuaian. Beberapa bukti baru yang dimiliki kuasa hukum 6 terpidana Edwin Partogi dalam persiapan menuju sidang PK dinilai kuat dan bisa menjadi jawaban bagi para terpidana untuk mendapatkan keadilan. Mulai dari ekstraksi percakapan Vina dengan temannya, hasil ekshumasi yang tidak menunjukkan adanya sperma, hingga dugaan menggunakan data P19 pada sidang terdahulu semakin menguatkan bahwa tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Namun, bukti yang disebutkan Edwin Partogi dinilai Pitra Romadoni bukanlah apa-apa. Ekstraksi komunikasi percakapan bukanlah hal baru, melainkan pengulangan bukti persidangan. Hakim telah memeriksa itu semua, yang artinya pemeriksaan terhadap ekstraksi yang disebutkan mereka itu menurut saya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada persesuaian di antara alat bukti yang lainnya sehingga itu tidak dijadikan patokan oleh hakim gitu. Terlebih, ekstraksi percakapan tidak memiliki data digital forensik. Lihat dulu itu hasil dari mana. Kalau hasil itu kan, kalau berbicara ekstraksi berarti kan berbicara handphone. Berbicara handphone berarti berbicara bukti digital. Nah, sesuai dengan Perkapolri nomor 10 tahun 2009, apabila memang bukti yang diambil dari bukti digital itu harus ada digital forensik terlebih dahulu agar bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Nah, kita juga nggak tahu itu handphonenya siapa yang diekstrak. Itu kan kata mereka, kami menduga itulah nomor teleponnya Vina gitu. Bahkan hasil penelusuran Pitra mengungkapkan bahwa nomor HP yang ada bukanlah nomor Vina. Berdasarkan penelusuran saya, bukti ekstrak yang mereka sampaikan itu bukan atas nama Vina. Oh, jadi kalau dari hasil penelusuran abang itu nomor siapa bang yang komunikasi itu bang? Itu berdasarkan hasil penelusuran yang telah saya trace itu atas nama Rizky AWK di situ. Jadi saya tantang mereka, siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Vina? Kan tidak ada, karena si Mega aja saya tanya, benar nggak nomor Vina ini, dia nggak tahu. Namun, untuk nomor Mega, Pitra akui benar. Tapi kalau nomornya si Mega itu benar, namanya Mega di sini. Ekstraksi percakapan yang diperkuat oleh kehadiran saksi Widi dan Mega juga dibantah oleh Pitra. Kalau menurut saya mereka ini lagi menghayal. Pendapat saya mereka ini lagi menghayal
karena mereka sangat ingat betul 8 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu, apalagi kata-kata SMS-nya lengkap gitu loh. Nah, padahal dia sendiri tidak mengetahui nomor teleponnya dan dia tidak mengetahui nomor telepon Vina. Kan hal yang janggal. Nah, terus yang BBM dia tahu nggak dia itu siapa? Karena aneh juga, ada pertanyaannya ini siapa gitu loh. Di sini kan ini siapa gitu. Ada komunikasi nanya ini. Iya, ini siapa? Dia aja nggak tahu ini siapa. Kita nggak tahu ini nomor pelaku atau bukan. Kan ini siapa? Sih jelasnya. Ini siapa gitu. Jadi ada orang masuk nanya lagi dia siapa. Berarti tidak kenal atau tidak ke-save nomornya. Loh iya, makanya ini nggak bisa jadi patokan gitu loh. Bila ekstraksi percakapan dinilai tidak kuat, lalu bagaimana dengan temuan kuasa hukum Edwin Partogi tentang hasil ekshumasi? Yang pertama, bilang sama kuasa hukumnya itu agar dia merenung dulu dan lebih banyak dia mendalami pokok materi yang sebenarnya itu. Karena menurut saya itu dia ini asbun aja, banyak omong kosong gitu yang disampaikan dia. Kepada kami, Pitra juga menunjukkan surat hasil ekshumasi Vina. Jangan ngaco dia gitu loh. Artinya dia ini asal-asal ngarang cerita aja deh. Lalu apa tanggapan Pitra tentang ucapan Edwin Partogi yang mengatakan pengadilan tidak menggunakan berkas P21 selama persidangan? Kalau seumpamanya berkas itu yang data yang mereka sebut itu nggak ada dalam berkas perkara, nggak mungkin bisa mereka peroleh. Mereka aja kan sudah mengakui. Mereka dapat dari percakapan itu yang katanya itu terduga Vina itu dari berkas perkara. Artinya sudah dilimpahkan ke pengadilan itu. Dan itu bukanlah novum. Dan itu bukan bukti baru karena ada dalam suatu kesatuan bekas perkara. Itu kan ada tahap-tahapannya, P19, P21, P23, 28 dan lain-lainnya. Itu kan dari proses transisi Polisi ke kejaksaan. penelitian dari polisi ke kejaksaan sehingga dilimpahkan kejaksaan ke itu. Nggak apa-apa mau mereka bilang P18, P17, karang-karang aja gitu, tapi pertanyaannya kan sudah masuk dalam berkas perkara. Saya kira mau dia P100 juga dibilang dia itu, tapi sudah ada dalam berkas perkara, apalagi mau di-PP-kan mereka. Menurut Pitra, kuasa hukum terpidana tidak menguasai materi persidangan. Ya justru kalau memang dia nggak ahli dalam membela kliennya, jangan salahkan polisinya dong gitu loh. Salahkan dirinya yang kurang ahli gitu aja. Menjelang sidang PK 6 terpidana, menurut Pitra, kuasa hukum tidak memiliki novum baru karena semua bukti yang diberikan sudah ada di berkas perkara. Nggak ada novum di situ. Jadi kalau berbicara ekstraksi data, itu sudah dalam berkas perkara. Yang dikatakan novum itu sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP adalah bukti baru ataupun keadaan baru yang sama sekali tidak ada di dalam berkas perkara atau belum pernah diperiksa di persidangan. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya, Frans? Hancur ya? itu. Hancur ya? Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Bongkar bukti, bongkar saksi. Di tengah upaya kuasa hukum 6 terpidana dalam mencari bukti sebagai amunisi jelang sidang PK, orang-orang yang dulu takut berbicara kini mulai berani bersuara. Franciscus Marbun, teman sekaligus pemilik helm yang digunakan Eki saat kejadian, lalu membeberkan fakta sebelum kejadian. Tahu kabar almarhum kecelakaan gitu kan, maksudnya terjadi laka lantas gitu kan, itu sekitar jam 11.30 12-an deh kayaknya. Infonya dari mana? Itu dari status BBM itu dulu, dari status BBM teman-teman gitu kan. Dan di situ saya komentarin tuh statusnya gitu kan, saya komentarin, terus lihat kalau nggak salah dikirimin foto almarhum yang di jembatan. TKP? Iya, sempet tadinya mau ada pikiran mau langsung ke, soalnya dari Warpat itu kan ke TKP yang di jembatan itu kan satu jalur gitu kan. Taunya dapat informasi tuh udah Eki udah dibawa ambulan sama Vina dan Eki sudah mati di tempat.
almarhum langsung masuk ke ruang mayat. Di depan ruang mayat itu ada helm yang dipakai almarhum punya saya yang dipinjam, sepatu saya yang dipinjam almarhum Eki, sama heelsnya Vina. Nah setelah itu, habis itu saya langsung pas sempat foto juga helmnya gitu kan. Saya lihat keadaannya udah bau darah banget gitu kan helmnya. Sama ngeliat sepatunya saya yang dipinjam almarhum, bener juga sepatu saya gitu kan. Terus saya masuk ke dalam tuh ke ruang mayat, langsung ngeliat Eki gitu kan. Mukanya itu ya terutama bagian hidung ke bawah ya, itu agak gimana ya, agak bengkak gitu lah. Giginya juga hancur itu, entah berapa yang hilang itu giginya. Posisinya itu kan masih pakai baju dan tangannya itu memang agak kelihatan agak udah turun gitu yang sebelah kanannya almarhum gitu kan. Tak hanya kondisi almarhum Eki, Franz juga bercerita tentang kondisi helm Eki. Rusak banget dan adalah spesifikasi yang 2 atau sehari sebelumnya itu saya udah berniat untuk minta helmnya ini ke almarhum gitu kan. Cuman adalah kondisi helmnya yang menurut saya kok kayak gini gitu kan. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya, Franz? Hancur ya? itu. Hancur ya? Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Selain bercerita tentang kondisi Eki, Franz juga bercerita tentang isu penyebab kematian Eki yang berhembus saat itu. Kalau dulu itu ya balik lagi yang saya tahu kan kabarnya awalnya tuh terjadi laka lantas ya, yang saya tahu gitu loh. Dan sampai 3 hari pun sampai yasinan aman-aman aja gitu. Oke, taunya kalau ternyata ada pembunuhan yang terjadi kapan? Setelah yang serupan itu viral. Itu satu Cirebon kayaknya tahu semua deh soal video rekaman suara. Yang saya tahu dulu cuma rekaman suara doang, kalau videonya nggak ada. Disitulah baru kayak teman-teman tuh kayak mikir, bener kan gitu kan, kalau korban tuh nggak kecelakaan, bener kan korban tuh dipukulin dan segala macam gitu, karena kedengar saya sendiri pribadi pun kayak gitu. Usai bercerita tentang kondisi almarhum Eki pasca kejadian, Franciscus Marbun lalu melanjutkan ceritanya tentang dugaan Eki yang mengkonsumsi alkohol sebelum meregang nyawa. Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, iya. Eki peminum? Peminum. Oke. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau pengetahuan Franz? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu. Bahkan, Franz bercerita tentang cara berkendara Eki. Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan teman-temannya sih. Di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh. Kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba? Dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Menanggapi kesaksian Franz, pihak Ibtu Rudiana lalu menyanggah. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu. Karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Almarhum ini kan sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Nah, visum juga telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, ya, penyidik telah melakukan ekshumasi, ya, dalam artian pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras, ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah karang-karangan dia aja. Selain menyanggah bukti Eki pengguna minuman keras dan obat-obatan terlarang, pihak Ibtu Rudiana juga menyanggah bukti temuan helm Eki yang disebut rusak parah. Penyidik tidak melihat serpihan helm itu, dan situ kan nggak semuanya hancur, masih ada busanya di sini. Di bagian depan? Di bagian depannya masih ada busanya itu.
gitu loh. Tapi yang sebelah sini pecah bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Jangankan helm, sedangkan baret goresan sebelah kanan aja ada baretan gitu loh untuk jatuh. Helm itu kan barang itu bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya saja pecah, tapi kacanya ini tidak rusak ataupun tidak patah? Itu tidak mustahil. Dan polisi yang mengatakan dulu itu laka lantas itu menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Adu bukti, adu alibi. Kasus kematian Vina dan Eki hingga kini masih menjadi teka-teki. Akankah bukti yang digadang-gadang baru mampu mengungkap tabir kematian Vina dan Eki?